Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauner Rafif. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Aldido Christian Putra dengan NIM 24050974127 dan Fauner Rafif dengan NIM belakang 133 dan Muhammad Syiful Anwari dengan NIM belakang 3 digit terakhir 144. Kelas 2024 Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program yang telah saya buat mengenai membuat gedung psikologi Unisa. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini ada pemanggilan library. Di sini ada library Cloud, matematika dan lain-lain. Di sini mendefinisikan konstanta P dengan 3 agar tidak terjadi sebuah error. Di sini ada menyimpan variabel waktu. Jadi di sini di kode program saya terdapat 3 waktu. Ada pagi, siang, malam. Untuk melakukan pergantian waktu, kita cukup mengklik nomor 1 berubah ke sore, 2 ke pagi, 3 ke malam. Lebih seperti itu ya. Dan di sini terdapat float angel dan angel Y. Di sini ada penentuan angel Y dan X dan Y. Dan di sini ada untuk melakukan zoom. Dan ini ada untuk ketika variabel mouse X dan Y. Dan di sini ada tracking pass. Dan di sini ada posisi mobil, dan di sini ada warna material. Di sini ada array RGB, jadi ini adalah simbol warnanya. Ada waktu siang, waktu malam, aspal, auditorium, air, dan lain-lain. Di sini ada gedung utama, jadi di sini ada constant floors, jadi artinya gedung ini ada 8 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesuai dengan ini ya guys. Di sini ada helper material. Di sini terdapat set material, polismis, dan terdapat parameter RGB, load emisi power. Di sini langsung saja. Di sini ada new 3D text. Di sini untuk melakukan membuat sebuah 3D text. Draw text count di sini adalah untuk membaca keseluruhan teksnya. Teksnya yaitu ini, Fakultas Psikologi Unisa. Di sini terdapat pembuatan awan. Di sini ada variabel X, Y, Z, S. Dan di sini ada scale, Ctrl F untuk menggeser. Dan di sini ada warna colornya juga. Dan ini warna untuk solid sphere, dan ini translate untuk melakukan pergeseran. Dan di sini ada draw curve system, awan 1, awan 2, awan 3. Di sini langsung saja. Di sini ada new moving car untuk agar moving car ini berjalan. Maka ini translate 3F untuk membuat pergeseran sebuah objek. Sini translate juga body, dan ini kode untuk menjalankan roda. Dan di sini juga untuk agar menyala waktu malam. Ini saja. Terus keyboard skybox, GL disable, GL lightning. Di sini ada untuk jika
cara nanti pagi maka gini bottom. Jika siang, jika ini malam. Di sini juga ada pengaturan bayangannya. Di sini untuk membuat sebuah pohon, draw 3x, terus 1 disk. Di sini untuk membuat sebuah lampu pos. Nah, lampu posnya dari sini. Ini lampu posnya dan ini pohon-pohonnya. Di sini untuk membuat groove bagian building dasar, dan ini dilakukan ada looping, ada kode program kaca. Jika malam maka lampu akan nyala. Seperti ini lebih kita dalam dan luar, outer atap, kanopi. Di sini ada definisi teksnya untuk sini. Jika saya ubah di sini untuk membuat core di sisi samping gedung, ini ada sebuah core, dan ini ada environment grass, rotor delta, support new untuk pendefinisian kode untuk jalan, road marking, dan di sini untuk water sphere. Water sphere itu yang ini. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada metode juga draw jika waktu kamera angel pagi, siang. Di sini untuk keluar tombol SC dan W dan S untuk zoom. Ini untuk setup lightingnya di sini. Light post, light time, sky. Kurang lebih saya menjelaskan seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kita langsung saja, ini ada fungsi display. Adalah fungsi utama untuk merender seluruh scenes dalam aplikasi grafis 3D ini. Di dalamnya kita mengatur posisi dan rotasi kamera sesuai dengan input pengguna. Di sini setup, kita menyiapkan setup lighting, menyiapkan pencahayaan sesuai waktu. Begitu. GL clear, ini membersihkan buffer warna dan kedalaman. Ini GL load, identity, mengatur ulang transformasi model untuk memastikan tampilannya bersih. Di sini ada GL translate, rotate, di mana posisi kamera berdasarkan zoom memindahkan kamera ke posisi yang diinginkan. Ini rotasi, kamera di sumbu X berdasarkan input pengguna. Ini angle Y, angle X, angle Y. Angle Y ini berdasarkan sumbu Y. Dari rotasi kamera di sumbu Y. Ini menampilkan objek dalam scenes yang sudah teman-teman saya jelaskan di depan tadi. Jauh skybox, curve building, dan sebagainya. Gitu. Jadi objek-objek dalam sini digambar menggunakan fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya seperti draw skybox tersebut ya. Di sini ada include swipe buffers digunakan untuk mengganti buffer sehingga hasil rendering yang baru bisa ditampilkan di layar. Oke, selanjutnya kita ke idle fungsi. Di sini menangani update animasi. Ketika tidak ada interaksi dengan pengguna animasi seperti air mancur, pergerakan awan, dan mobil akan terus bergerak.
Di sini fountain pulse meningkatkan nilai untuk animasi air mancur. Ini lalu float offset menggeser posisi awan untuk animasi. Car pose, di sini posisi mobil bergerak untuk animasi. Nah, di sini ada ini ya, if fountain pulse, di mana riset air mancur agar tetap berulang. Ini riset mobil saat sudah melewati batas. Glued post ready display. Di sini meminta Glued untuk menggambar ulang scene setelah update animasi. Begitu. Selanjutnya reshape. Fungsi reshape ini menangani perubahan ukuran window, memastikan agar scene 3D selalu proporsional saat ukuran window berubah. Begitu ya teman-teman. Di sini memperbarui viewport, dan proyeksi perspektif, dan memastikan bahwa rasio aspek tetap konsisten. Begitu. Ini untuk kodenya ya teman-teman. Selanjutnya ini ada keyboard. Fungsi keyboard menangani input dari keyboard. Pengguna dapat mengubah waktu pagi, siang, malam, dan juga melakukan zoom in, zoom out menggunakan W dan S. Ya. Ini ketika 1 ganti waktu menjadi pagi, 2 menjadi siang, 3 menjadi malam. Dan W ini zoom, S ini zoom out, ini zoom in, zoom out, dan R ini adalah reset rotasi kamera dan zoom. Oke, selanjutnya ini ada fungsi mouse. Fungsi mouse menangani interaksi pengguna dalam mouse termasuk drag, dan zoom menggunakan roda mouse. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menggeser atau memperbesar atau mengecilkan pandangan dengan mudah ya teman-teman. Nah, untuk kodenya seperti ini bisa dilihat teman-teman. Kita lanjut ke motion, void motion. Di sini mengubah rotasi kamera berdasarkan gerakan mouse saat dragging. Setiap gerakan mouse mempengaruhi rotasi kamera pada sumbu X dan Y memberikan pengalaman interaktif yang dinamis. Jika sedang di dragging, ini untuk mengubah rotasi di sumbu Y berdasarkan pergerakan mouse. Ini untuk rotasi kamera di sumbu X berdasarkan pergerakan mouse. Begitu. Ini glued post ini redisplay meminta OpenGL menggambar ulang scene setelah update rotasi. Dan yang terakhir fungsi main ya teman-teman, dimana di sini fungsi tempat inisiasi aplikasi dimulai. Di sini kita mengatur ukuran Windows, beri tampilan dan pengaturan lainnya sebelum memulai loop utama Glued. Fungsi-fungsi seperti Glued display function, reshape function, keyboard, mouse, motion, idle. Nah, Glued ini mana? Nah, ini adalah menginisiasi ya Glued-nya. Ini untuk setup lighting, ini mengatur pencahayaan. Ini create window namanya. Di sini nanti ketika di run, ya nanti ada tulisan Unisha Campus di bagian window-nya. Window size, display mode, begitu. Nah, ini untuk mengaktifkan pengujian kedalaman agar objek yang lebih dekat terlihat lebih jelas. Gitu. Untuk hide, ini menetapkan koreksi perspektif untuk kualitas terbaik. Untuk kodenya bisa dilihat seperti yang ada di sini ya teman-teman.
Ini untuk fungsi untuk merender scenes, untuk menangani perubahan ukuran, menangani input keyboard, ini mouse, emotion, dan ini adalah idle untuk update animasi saat idle. Nah, di sini juga ada petunjuknya ya, petunjuk untuk kontrol. Di sini glued main loop, memulai loop glued untuk rendering. Lalu dihilangkan. Ketika kita jalankan menjadi seperti ini teman-teman hasilnya. Begini teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Tadi ada 1, 2, 3. Lalu WSR. Oke. W zoom, S zoom out, zoom in, terus sekarang zoom out, R. Begitu. Terima kasih teman-teman. Akan dilanjutkan oleh objek selanjutnya. Selanjutnya adalah bangunan kedua, yaitu Geraha Unesa. Pada bagian awal terdapat fungsi yang digunakan untuk kamera. Selanjutnya ada shadow, digunakan untuk memberikan bayangan pada bangunan, dan juga mouse track digunakan untuk mengatur kamera saat ingin digeser posisi kameranya. Pada bagian generate shadow ini digunakan untuk menghitung matriks 4x4 untuk memproyeksikan objek menjadi bayangan di bidang tanah berdasarkan posisi cahaya. Jadi bayangan akan bergantung pada posisi cahayanya. Selanjutnya draw ground digunakan untuk membuat daratan yang berupa tanah. Dengan GL color seperti ini memberikan warna menjadi coklat, dan GL translate seperti ini, dan juga GL scale untuk memberikan ukuran pada daratan yang ingin dibuat. Selanjutnya draw tabung jendela depan. Pada bagian ini digunakan untuk menggambar tabung kaca transparan yang dipotong dengan clip plane untuk membentuk jendela melengkung. Pada bagian draw depan horizontal ini digunakan untuk menggambar beberapa tabung yang gepeng horizontal sebagai elemen dekorasi pada gedungnya. Ini untuk bentuk yang pertama, yaitu pada atas di bagian sini. Untuk selanjutnya juga sama pada bagian kedua. Yang membedakan hanya translate-nya. Sampai ke bentuk yang ke-6. Hanya saja pada bentuk yang kelima ini ukurannya sedikit lebih besar dari yang lain. Selanjutnya draw tabung belakang. Ini digunakan untuk menggambar tabung yang seperti pada bagian depan tadi, dengan ukuran yang sama. Hanya saja pada rotasinya diputar agar berada pada posisi belakang, dan juga diatur GL
translate-nya. Pada draw text 3D ini menampilkan teks 3D dengan font stroke setelah ditranslasi dan diskalakan. Untuk draw lobby depan ini menyusun bagian depan bangunan seperti kubus, kaca atap, lantai, dan tiang. Untuk bentuk utama depan ini adalah kubus dengan pada bagian depan yang ukurannya besar. Selanjutnya teks 3D ini yaitu di atas kubus tadi yang berukuran besar. Untuk kaca ini pada bagian depan bentuk kecil ini. Kanopi ini atau atap yaitu pada bagian depan gedung sini. Dan juga tiang dan lantainya. Pada void draw ruang kanan ini membentuk ruangan kanan menggunakan satu kubus yang diputar dan diskalakan. Pada draw atap ini digunakan untuk membuat atap kubah dari sphere yang diperbesar dan dipotong menggunakan clip plane. Di sini terdapat dua atap, yang satu berukuran besar dan di atasnya ada atap lagi yang berukuran kecil. Selanjutnya draw tiang. Untuk menggambar tiang-tiang dan kaca samping menggunakan kubus dan transformasi. Jadi tiang-tiang ini terdapat 4 tiang di sekeliling bangunan yang rotasinya miring seperti pada tampilan ini. Dan di tiang ini terdapat dua kaca di setiap tiang depan. Cuma yang belakang tidak ada kacanya. Draw kotak di tengah tabung ini adalah dua kubus besar di tengah bangunan sebagai elemen utama, yaitu pada bagian sini. Pada bangunan kiri digunakan kombinasi tabung dan kubus untuk bangunan sisi kiri masing-masing dengan transformasi seperti ini. Dan void draw jalan digunakan untuk menggambar jalan di depan gedung dengan berwarna hitam seperti pada tampilan ini. Dan draw parkiran ini digunakan untuk menggambar parkiran. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini ada void render, di mana di sini ada
GL Clear, yaitu membersihkan buffer warna dan kedalaman untuk memastikan tampilan yang bersih sebelum merender scenes. Lalu ada Lengalut, di sini mereset transformasi matriks. Selanjutnya kita di kamera. Di sini untuk mengatur posisi dan rotasi kamera dengan menggunakan GL Translate dan GL Rotate berdasarkan input pengguna. Nah, di sini menggerakkan kamera di sepanjang sumbu Z. Ini sumbu X dan ini di sumbu Y. Selanjutnya posisi cahaya. Di sini menetapkan posisi cahaya di GL Light. Lalu ini enable, yaitu untuk mengaktifkan pencahayaan. Oke. Selanjutnya kita menggambar objek-objek di sini. Ada draw ground, tabung, jendela kaca depan, tabung belakang. Ini semuanya ada di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kita tinggal menggambar objek-objek yang sudah ada. Kita tampilkan menggunakan kode ini. Selanjutnya di sini ada GL Disable, di mana menonaktifkan material berbasis warna. Untuk selanjutnya bayangan, di sini membuat matriks bayangan ya, teman-teman. Buat matriks bayangan dan menggambar bayangan objek dengan warna transparan menggunakan Generate Shadow Matrix. Ini menonaktifkan pencahayaan untuk menggambar bayangan. Ini menetapkan warna, jadi di sini warnanya hitam ya. Tinggal menggambar saja, di push, move matrix, draw tabung, dan lain-lain. Oke, di Glued Swipe Buffers ini menukar buffer untuk menampilkan hasil. Ini menampilkan hasil rendering yang telah selesai. Oke, selanjutnya reshape. Untuk reshape ini ada GL Viewport. Untuk menetapkan ukuran viewport, GL Matrix, menggunakan matrix, GL Load, ya ini mereset matriks proyeksi. Untuk selanjutnya perspektif, sini menetapkan proyeksi perspektif. GL Matrix Mode beralih ke matrix model. Untuk keyboard, nah di sini ada interaksi di bagian keyboard ya teman, dimana kita mengetik ASWD ini akan bisa bergerak sesuai dengan ini. Ketika kalian mengetik W akan berubah ke atas, S ke bawah, A ke kiri, D ke kanan. Jika untuk E, ini zoom lebih dekat, key ini lebih jauh, dan R ini berrotasi X dengan kamera. Oke, kita coba terlebih dahulu saja ya teman-teman. Nah, ini A, ini S, ini W, ini D, ini Q, ini R. Q, gitu. Oke, saya lanjutkan. Ke special case. Nah, di sini fungsi ini menangani tombol panah pada keyboard untuk melakukan zoom in dan zoom out.
Begitu. Untuk mouse button, ini mengatur apakah pengguna sedang melakukan drag pada mouse. Jika kiri ditekan, akan menjadi true. Jika dilepas, maka menjadi false. Begitu. Ini. Selanjutnya void init, di mana enable ini juga mengaktifkan transparansi untuk objek kaca atau objek ya dengan material semi transparan. Untuk codingannya seperti ini teman-teman. Untuk pencahayaannya di sini adalah menyiapkan pencahayaan, menetapkan posisi cahaya, serta mengatur material untuk properti seperti warna dan shyness. Oke, selanjutnya di sini ada integer main. Fungsi utama ini menginisiasi GLUT, mengatur mode display, ukuran window, dan posisi. Nah, fungsi init ini dipanggil untuk melakukan pengaturan awal OpenGL. Fungsi-fungsi lainnya dihubungkan dengan event handling seperti perubahan ukuran window, rendering, input keyboard, mouse, dan lainnya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.